Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan tentang cara pengamanan jaringan komputer dari cracker. Baiklah, sebelumnya kami perkenalkan, saya dari Desa Fitri dan di sebelah saya ada Budi Setiawan. Rizka Restiana. Saya Muhammad Chandra. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Zulham Chandra. Untuk Muhammad Zulham Chandra, silakan. Yang pertama, konsep dasar keamanan jaringan komputer. Yang pertama, keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Cracker. Pertama, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Dua, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Bagaimana ciri-ciri seorang cracker? Cracker faktor melakukan serangan karena yang pertama speed, kecewa atau balas dendam. Kedua, sport atau petualangan. Tiga, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Yang ketiga, pasti, mencari perhatian. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama, kelemahan manusia atau human error. Kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Tiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Kategori serangan. Yang pertama, interruption. Yang pertama, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception. Yang pertama, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Kedua, contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Tiga, modification. Yang pertama, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Kedua, contoh perubahan nilai pada file data. Modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya. Dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrication. Yang pertama, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Kedua, contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian jaringan. Membatasi akses ke jaringan. 1. Membuat tingkatan akses. Yang pertama, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan atau read exit. 2. Mekanisme kendali akses. Pertama, melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login.
Dua metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Dua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya budget, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Tiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda. Selanjutnya akan dibacakan Budi Setiawan. Tiket enggak, Pak? 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Yang pertama, mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungkan administrator via telepon atau fax. Dua, mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax atau surat. Tiga, mengaku sebagai petugas keamanan enkripsi dengan menghubungkan customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Yang keempat, pencurian surat atau password, penyuapan dan kekerasan. Yang keempat, membedakan sumber daya internal dan eksternal, yaitu memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Pertama, sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seorang yang sebenarnya. Kedua, diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan atau security data. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi suatu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai, yaitu 1. Misalnya, mertua, siapa mertua atau ipar Agus. Yang 2, apa yang diajarkan Bu Astri PSD. Dan yang 3, film animasi apa yang disukai oleh Anda dengan pasangan Anda. Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Berikutnya, pengendalian 2. Melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer. Yang pertama, secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penjaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara 2 jaringan. Yang kedua, secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme, yaitu memblok lalu lintas dan mengizinkan lalu lintas jaringan. Yang ketiga, firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Dan yang keempat, firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Kelima, secara konseptual, terdapat 2 macam firewall, yaitu network level dan application level. Yang keenam, network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket. Yang ketujuh, application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan
antar jaringan dan melakukan login dan auditing aktivitas yang melaluinya. Keuntungan firewall, keamanan jaringan komputer. Yang pertama, fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Yang kedua, dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Yang ketiga, dapat mencatat segala aktivitas dan berkaitan dengan alur data secara efisiensi. Yang keempat, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya persilakan untuk para audiens jika ada yang ingin bertanya. Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, di sini saya akan menyimpulkan bahwa sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengenali dan mencegah pengguna atau seseorang yang tidak memiliki izin masuk atau mengakses jaringan. Tujuan keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko ancaman yang bisa berupa pengurusan fisik komputer ataupun pencurian data. Perluasan internet dan juga aplikasi sensitif yang membutuhkan keamanan yang kuat adalah pertanda pertumbuhan akan pembinaan pada kemampuan manajemen keamanan. Seperti pada e-commerce, pesan aman dan aplikasi firewall berkembang. Aplikasi manajemen akan dibutuhkan untuk membatasi beban administrasi sambil memberikan fleksibilitas dan kontrol operasi keamanan yang lebih besar. Baiklah, sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.